Ketika sholat, bohong nggak? Enggak. Ketika sholat, korupsi nggak? Enggak. Ketika sholat, selingkuh nggak? Enggak. Nah, perbuatan keji dan munkarnya itu Bapak Ibu dilakukan kapan? Di antara waktu sholat. Inilah bahayanya sholat 5 waktu. Karena sholat itu harusnya terus menurut kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Catat. Ayat 23. Udah dicatat? Nah, loh, kok sholat 5 waktu? Nah, yang 5 waktu itu Bapak Ibu, itu ngecas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada sahabat semua. Yakin sahabat semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dan diberikan rezeki yang berkah serta berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa di channel Belajar Kesadaran ini, kita sama-sama belajar bersama untuk meningkatkan kesadaran kita agar hidup kita bisa lebih bahagia di dunia dan di akhirat. Pada video kali ini kita akan menyaksikan bersama kajian spiritual dari Ayah Guru Syekhul Karim yang berjudul tentang bahayanya sholat 5 waktu. Kenapa sih bisa berbahaya sholat 5 waktu? Hampir semua orang rata-rata sudah melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi mereka masih merasa resah, gelisah, takut, khawatir, cemas, dan lain sebagainya, dan belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Padahal sebetulnya tujuan dari sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa sudah melaksanakan sholat tapi belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, atau belum bisa berbuat baik kepada semua orang atau sama makhluk? Apa yang terjadi? Ada yang salah dari mananya? Lebih jelasnya kita saksikan kajian spiritual bersama dari Ayah Guru Syekhul Karim yang akan membuka kesadaran kita menjadi lebih terbuka lagi. Silahkan simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Ada hadis Nabi. Barangkali ini sudah tidak asing lagi. As-sholatu imaduddin. Man aqomaha faqad aqomadin. Waman hadamaha faqad hadamadin. Sering Bapak Ibu dengar ayat ini, hadis ini? Oke. Ngerti artinya? Oke, saya bacakan artinya. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang tidak mendirikannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Jadi, salat apa Ibu? Tiang agama. Siapa yang mendirikannya, berarti dia menegakkan agamanya. Siapa yang tidak mendirikannya, berarti dia merobohkan agamanya. Ingat ya, yang dibacakan di hadis ini bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Udah saya sampaikan di kajian saya sebelumnya. Ya, melaksanakan dengan mendirikan berbeda. Mendirikan berarti harus berdiri dulu, harus bangkit dulu kesadarannya. Karena sholat itu intisarinya mengingat Allah. Ya. Jadi kalau belum bisa mengingat Allah, berarti belum mendirikan sholat. Itu aja. Yuk tanya sekarang pada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menegakkan agama dengan cara mendirikan sholat? Apakah saya sudah masuk pada intisari sholat atau tidak? Dan sholat itu jelas kata Quran. Aqimis sholat li zikri. Sholat itu mengingat Tuhan. Ada koreksi nggak Bapak Ibu?
Ada koreksi nggak pada diri kita saat ini? Jangan-jangan saya baru melaksanakan, saya belum mendirikan. Coba telusuri itu. Nabi Musa di surat Toha diperintahkan sholat. Dari ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Silakan catat nama ayat. Sebelum Nabi Musa diperintahkan sholat oleh Allah, dalam satu perintah dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimis sholata li zikri. Nabi Musa itu diundang dulu oleh Allah untuk memasuki Al-Muqaddasi Tua. Al-Muqaddasi Tua itu tempat suci tua. Dan sebelum Nabi Musa diundang untuk memasuki Al-Muqaddasi Tua, Baitullah yang sejati, ada perintah buat Musa dari Allah. Fahla na'laika. Lepaskan kedua terompahmu. Terompah itu Bapak Ibu kiri kanan, benar salah, baik buruk, itu adalah yang memperbudak kita selama ini. Lepaskan dulu itu. Karena itu yang mengotori jiwa kita. Itu diabadikan di Quran surat Toha. Pernah membacanya? Pernah membacanya? Pernah menganalisisnya? Nah, loh. Oke. Jadi sholat itu apa? Tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, berarti menegakkan agamanya. Siapa yang tidak mendirikan sholat, berarti dia merobohkan agamanya. Sekarang saya kasih pertanyaan sebelum saya jelaskan. Sholat tadi tujuannya apa? Surga apa akhlak? Akhlak. Surga apa akhlak? Akhlak. Jadi sholat itu hasilnya nanti apa sekarang? Kalau saya sekarang bertanya sobat Bapak Ibu, jadi siapa yang telah menegakkan agamanya? Singkat jawabannya. Siapa? Saya. Gak nyambung. Ulangi tadi. Tujuan sholat apa tadi? Aqimis sholah, inna sholat tanha anil fasawal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat itu punya kemampuan bisa mencegah seseorang yang mendirikannya dari perbuatan keji dan munkar. Clear sampai situ? Itu tujuan apa? Sholat. Nah, kalau dirangkum tujuan sholat itu berarti akhlak. Clear? Supaya manusia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Clear sampai situ? Oke. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya, maka dia menegakkan agamanya. Dan siapa yang tidak mendirikannya, dia merobohkan agamanya. Jadi siapa yang menegakkan agama itu? Siapa? Yang sudah terbebas dari perbuatan keji dan munkar, yang akhlaknya sudah beres, itu yang menegakkan agamanya. Masuk akal? Aduh, bikin kesimpulan gitu aja. Ternyata ya, keterampilan berpikir kita ini memang tidak terlatih. Ulangi. Sholat tujuannya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kata siapa? Kata Al-Quran. Jadi tujuan sholat itu akhlak. Akhlak yang mana? Akhlak yang mulia. Clear sampai situ? Kata hadis, siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agamanya. Siapa yang tidak mendirikannya merobohkan agamanya. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, katanya sudah sholat, tetapi dia masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Dia menegakkan agamanya atau merobohkan agamanya? Nah, mulai pintar sekarang. Masuk logikanya. Ini karena jarang dipakai, ini pikiran memang betul ya. Pikir duit terus.
Udah gitu duitnya nggak datang-datang lagi. Jadi masuk akal Bapak Ibu. Nah, kalimat sederhananya adalah ciri orang yang sudah mendirikan sholat itu akhlaknya bagus. Dan orang yang akhlaknya bagus, dia sudah menegakkan agama. Berarti kalau ada orang, mohon maaf ini oknum barangkali, betul nggak? Rajin sholat, ya, tetapi masih melakukan perbuatan yang keji, yang munkar. Bahkan, ya, anak-anak asuhannya sendiri, dia nodai, dia makan, dia menegakkan agama atau merobohkan agama. Nah, mulai pintar sekarang. Jadi ingin tahu nggak Bapak Ibu, ini orang sudah menegakkan agama atau belum? Gampang nggak ngukurnya? Gimana? Nah, mau ditanya sholatnya berapa rakaat atau lihat akhlaknya? Pintar Bapak Ibu. Soal dia sholatnya berapa rakaat kan bukan urusan kita. Betul nggak? Kan itu urusan dia. Tetapi akhlak itu kelihatan nggak Bapak Ibu dalam hidup? Nah, sekarang saya nanya sama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah menegakkan agama Bapak Ibu? Apa belum? Mulai ini pertanyaannya lebih spesial lagi. Jawab yang jujur. Sudah belum? Atau pertanyaan diganti. Bapak Ibu ada yang masih suka bohong? Itu keji itu. Bapak Ibu ada yang masih suka membicarakan keburukan orang lain? Itu keji itu. Fitnah itu. Ada yang suka menyakiti orang lain nggak Bapak Ibu? Keji itu. Padahal sudah melaksanakan sholat. Itu berarti sesungguhnya kita belum mendirikan sholat. Clear sampai sini? Clear? Nah, jadi gampang ngitung ngukur orang. Dia itu sudah menjalankan hadis Nabi ini atau belum? Gampang Bapak Ibu. Ada orang bicara di mimbar agama, tapi yang dia bicarakan itu adalah menghujat orang, memaki-maki orang, menebarkan kebencian. Itu termasuk keji nggak Bapak Ibu? Tapi ada nggak yang kayak gitu? Apakah dia menegakkan agama atau merobohkan agamanya? Oke, sekarang saya mau bertanya lebih dalam lagi. Bapak Ibu merasa sedih nggak sekarang? Kalau anak-anak muda yang sekarang ini sangat meremehkan agamanya. Jadi, dan kenapa mereka tidak menghargai agamanya? Apa yang salah dengan agamanya? Apakah salah agamanya atau salah para penganutnya? Begitu tidak ada keteladanan lagi, begitu tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, wajar nggak kalau mereka tidak menghormati agamanya? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Kasus-kasus yang sekarang sedang berkembang. Konon katanya bahkan haji yang disebut perjalanan suci pun bisa dipermainkan. Padahal itu adalah perjalanan suci. Saya yakin itu yang ngurusnya sholat, yang berangkat juga sholat, pada rajin. Tapi kenapa itu terjadi? Kira-kira jawabannya sudah terjawab Bapak Ibu? Ayat yang tadi, siapa yang menjanjikan kejahatan dan kemiskinan? Siapa yang menjanjikan ampunan dan keutamaan? Pinter ya Bapak Ibu tuh ya kalau ditanya man. Pinter. Mulai pinter ya, mulai waras ya. Oh, alhamdulillah. Ini ayatnya Bapak Ibu. Coba lihat sini. Jadi menurut Al-Quran nih, surat Toha
ayat 14. Coba baca Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum pernah baca ayat ini. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi Bapak Ibu, solat itu mengingat siapa? Allah. Bapak Ibu solatnya mengingat siapa? Mulai nggak jujur kalian itu. Harusnya sholat itu mengingat siapa? Harusnya. Faktanya, sampai hari ini, Bapak Ibu sholat mengingat apa? Jadi Bapak Ibu sudah mendirikan sholat atau baru melaksanakan sholat? Jadi, berlawanan nggak dengan perintah Allah dalam Al-Quran? Berhasil nggak mencegah perbuatan keji dan munkar? Berhasil nggak menegakkan agama? Jadi jangan-jangan yang meruntuhkan dan merogohkan agama kita adalah kita sendiri pemeluknya. Cuman kita tidak sadar. Kembali lagi, sadar. Clear sampai sini? Ya? Jadi bahaya nggak angan-angan kosong? Bahaya. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Lihat saya semua. Atau baca dulu deh. Ini surat Al-Ma'arij. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Catat ya, 19 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama ya. Dalam hati aja, nggak usah keras-keras. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Yes? Yes apa tidak? Siapa yang yes? Nah gitu. Manusia bukan saya. Nah itu manusia di sini. Jelas ya? Ulangi lagi. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Innal insana khuliqa halu'a. Makanya ada kata halu'a. Halu. Nah, halusinasi. Halu itu angan-angan kosong, ya. Lanjut dulu. Iza masahusaru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Yes? Siapa yang yes? Wa iza masahul khairu manu'a. Tapi apabila ia mendapatkan kebaikan, ia kikir. Kan suka gitu ya kalian? Doakan ayah guru. Karena saya laku. Saya nanti mau bantu untuk membangun peradaban. Yes. Udah laku mah. Tingkah mana? Biasa. Can ayam masuk janji. Betul nggak? Terus ayam melebar. Itu. Nah, itu. Ini manusia atau orang? Ya, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nah, ada pengecualian Bapak Ibu, perhatikan ayat ini keren banget. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila di tempat kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali yang sholat. Nah, sekarang pertanyaannya. Jawab dulu pertanyaan saya ya. Bapak Ibu, kalau ditimpa kesusahan berkeluh kesah? Oke. Bapak Ibu kalau mendapatkan kebaikan jadi suka perhitungan? Ya. Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat? Oke. Kalau menurut ayat ini,
Seharusnya kalau orang sudah sholat, sudah terbebas dari sifat ini. Nah pertanyaannya, loh kok saya sudah sholat, tapi sifat-sifat ini masih melekat pada saya? Terasa? Terasa? Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Karena kita belum mendirikan sholat. Sholatnya buat besok. Sholatnya buat nanti. Sholatnya bukan buat sekarang. Sholatnya buat surga, bukan buat akhlak. Sholatnya buat masa depan, bukan buat masa sekarang. Itu angan-angan kosong nggak Bapak Ibu? Harusnya sholat buat kapan? Sekarang. Harusnya dampak sholat dirasakan siapa? Kapan? Sekarang. Setuju sampai sini? Terkoreksi? Terkoreksi. Nah ini supaya yang merasa pahalanya sudah sabrek gitu ya, tetapi tidak berubah akhlaknya, ayo kita koreksi. Nah, kemudian ayat ini yang selanjutnya, alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu mereka yang sholatnya terus menerus. Lihat saya semua Bapak Ibu. Bapak Ibu sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Kalau kata Quran sholat berapa waktu? Berbeda? Loh, kok baru tahu ya, baru sadar? Coba sekarang, ada nggak orang duhur sholat? Ya, habis sholat berbuat fahsya dan munkar. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Itu perbuatan dilakukan ketika sholat atau setelah selesai sholat? Siapa yang begitu? Nanti asar sholat nggak? Sholat. Ketika sholat bohong nggak? Enggak. Ketika sholat korupsi nggak? Enggak. Ketika sholat selingkuh nggak? Enggak. Nah, perbuatan keji dan munkarnya itu Bapak Ibu dilakukan kapan? Di antara waktu sholat. Inilah bahayanya sholat 5 waktu. Karena sholat itu harusnya terus menurut kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Catat. Ayat 23. Udah dicatat? Nah, loh, kok sholat 5 waktu? Nah, yang 5 waktu itu Bapak Ibu, itu ngecasnya. Yang 5 waktu itu adalah ngecasnya. Dan hasil ngecas itu harusnya dibawa kan? Nah, kalau dia mampu membawa hasil ngecas, duhur, dicas, dibawa ingatannya sampai asar. Dia jaga dari perbuatan keji dan munkar, berarti sholatnya terus menerus. Jadi Bapak Ibu, orang yang habis sholat tapi melakukan perbuatan keji dan munkar, sholatnya hanya 5 waktu. Harusnya sholatnya terus menerus. Jadi mau bohong, saya kan sholat. Mau menolak kenyataan hidup, kan saya sholat. Gitu nggak Bapak Ibu sholatnya? Mau membicarakan orang, kan saya sholat. Nah coba sekarang Bapak Ibu sholatnya ditambah. Bukan 5 waktu, tapi terus menerus. Saya yakin tujuan sholat akan tercapai. Manusia tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar kalau sholatnya terus menerus. Makanya Bapak Ibu, waktu saya bikin masjid ini, masyarakat minta izin sama saya mau bikin tulisan di depan itu batas suci. Saya bilang, masjid saya ini tidak boleh ada tulisan batas suci. Saya khawatir sucinya hanya ketika di masjid saja. Gara-gara ada batas suci. Lewat sana kurang ajar.
Jadi kenapa sampai sekarang tidak ada tulisan batas suci? Saya punya visi, punya misi. Kesucian itu yang dilakukan di masjid. Tidak usah dibatasi di situ. Bawa ke sana. Bawa keluar masjid. Kalian tetap suci dimanapun kalian berada. Itu tujuan saya. Makanya barangkali hanya satu-satunya di dunia ini masjid yang tidak ada tulisan batas suci. Karena di masjid ini kesucian tidak dibatasi. Jangan-jangan yang melakukan tindakan keji dan munkar itu gara-gara batas suci itu. Ke atas Bapak Ibu? Nah, lagi ngaji suci. Tapi keluar dari pintu sana, gara-gara ada batas suci, mulai itu ngeluh, ya, protes, marah-marah, betul nggak? Jarang Bapak Ibu di masjid orang korupsi, jarang di masjid Bapak Ibu orang berbohong, apalagi lagi sholat. Kan dia bohongnya tuh setelah sholat. Gara-gara apa itu? Satu, gara-gara sholatnya 5 waktu. Yang kedua, gara-gara batas suci. Ketawa Bapak Ibu ya. Baru sadar. Kalau sudah batas suci itu, awas, 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 awas. Suci banget. Oke. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Nah, jadi kira-kira apa kaitannya dengan judul kita? Tertipu angan-angan kosong. Sudah masuk? Nah, ini baru contoh Bapak Ibu, sholat. Belum lagi haji. Belum lagi saum. Belum lagi yang lain. Kalau saya bahas nggak cukup waktu. Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini keluar dari tujuannya. Karena apa? Kita tertipu oleh angan-angan kosong. Yang dikejar oleh kita jangan-jangan cuma surga dan pahala. Sampai lupa dampaknya apa buat kehidupan kita saat ini. Itu maksud saya. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk apa tadi? Menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak Nabi Muhammad ya ditugaskan mengajarkan apa Bapak Ibu? Syahadat. Ditugaskan mengajarkan apa? Sholat. Terus zakat. Terus saum. Terus haji. Paham ya? Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Berarti itu rukun Islam yang 5 itu tujuan atau alat? Belum bisa menjawab? Tujuan apa alat? Alat. Tujuannya apa? Tujuannya akhlak. Kan Nabi Muhammad bilang, aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Instrumennya, alatnya sudah disediakan. Nah, kenapa kok alat-alat ini sudah dipakai, tetapi tujuan belum tercapai? Bisa dijawab? Cara menggunakan alatnya kurang tepat. Berarti harus apa Bapak Ibu? Harus belajar lagi kan? Itu.